Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian. Saya dari kelas PTIKE angkatan 22. Saya akan mempresentasikan infografis. Oke, mari kita ke videonya. Let's go. Yang pertama-tama adalah hakikat dan urgensi identitas nasional. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang. Ciri atau penanda, contohnya, saya tinggi, saya kurus, saya putih. Begitupun dengan kebangsaan. Ciri kebangsaan Indonesia itu adalah mempunyai banyak pulau, mempunyai banyak suku, bahasa, dan yang lain-lain. Secara historis, identitas nasional ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908, yang dikenal sebagai Bangsa Kebangkitan Nasional. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima dari dampak politik etis atau etis politik. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran kebangsaan sebagai identitas nasional. Tanpa adanya pendidikan, kita tidak akan merdeka. Secara sosiologis, identitas nasional terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara politis, identitas Indonesia yang dapat menjadi penciri pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi antara lain bendera sang merah putih, bahasa negara yaitu bahasa Indonesia, dan lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera sang merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Bendera negara ini dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangasaan Timur nomor 56, Jakarta, disebut juga bendera Sang Saka Merah Putih. Lambang Garuda Pancasila. Lambang negara Garuda Pancasila mengandung makna simbol sila-sila Pancasila. Dengan kata lain, lambang negara yang dilukiskan dengan seekor burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Artinya lambang tidak dapat dipisahkan dari dasar negara, yaitu negara Pancasila. Kita didasarkan oleh Pancasila. Sila pertamanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara kita ini adalah negara yang berketuhanan. Oke, lanjut ke topik selanjutnya, yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional. Dinamika permasalahannya terletak pada sejauh mana warga Indonesia memahami dan menyadari dirinya bahwa mereka adalah bangsa negara yang baik. Oleh karena itu, bangsa negara yang baik itu akan menyadarinya dan akan terus belajar secara berkelanjutan untuk menjadi warga negara yang lebih baik. Dan bukan hanya baik, tetapi cerdas. Tantangan identitas nasional, yaitu lunturnya nilai-nilai luhur seperti jarangnya memakai adat-adat istiadat yang telah diturunkan turun-temurun. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme sudah luntur. Yang keempat, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Yang kelima, kurangnya rasa sopan santun dan hilangnya sikap kerjasama itu adalah sikap gotong royong. Dan yang keenam,
terlalu banyak menggunakan kebudayaan bangsa asing sehingga kebudayaan bangsa sendiri tidak pernah digunakan, yaitu kebudayaan daerah seperti kebudayaan di Indonesia. Lanjut ke topik selanjutnya. Hakikat dan urgensi integrasi nasional. Kita masuk di integrasi nasional. Secara etimologi, integrasi berasal dari kata Latin integrate, yang artinya memberi tempat suatu unsur demi keseluruhan dari bentuk kata kerja yang dibentuk kata benda, yaitu integritas, yang artinya dibentuk lagi menjadi kata integer, yang artinya utuh. Hakikat dan urgensi integrasi nasional secara etimologi itu bisa diartikan secara utuh. Lanjut secara terminologi. Integrasi nasional adalah penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi keseluruhan dan kesatuan yang utuh. Hampir sama secara etimologi. Dan jenis-jenis integrasi nasional itu memiliki 5 bagian. Yang pertama integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, yang keempat integrasi elit massa, yang kelima integrasi tingkah laku atau perilaku instinktif. Adapun ciri integrasi vertikal dan horizontal meliputi integrasi politik, integrasi ekonomi, integrasi sosial budaya. Integrasi politik ini seperti pemerintahan yang ada dalam satu negara seperti di Indonesia. Dan integrasi ekonomi ini adalah integrasi yang akan mencangkup atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan integrasi sosial budaya ini akan mencangkup ketika secara bersosialisasi. Begitu. Contohnya seperti umat beragama berbeda-beda tetapi tetap satu, karena semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut ke topik selanjutnya, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional ada tiga yang saya masukkan: pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru, dan pada masa reformasi seperti saat ini. Integrasi nasional adalah proses penyelesaian antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat nasional sehingga suatu polser kehidupan serasa fungsinya dalam masyarakat tertentu. Tantangan integrasi nasional. Tantangan integrasi nasional adalah yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Inilah kenapa kita menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang ketiga, kurangnya kesadaran diri masyarakat Indonesia terhadap ancaman gangguan dari luar. Tidak memedulikan ancaman dari luar, karena sekarang itu penjajahan itu berbagai macam. Ada dari penjajahan sebagai game yang merusak generasi baru kita agar tidak belajar. Itu termasuk penjajahan. Tetapi secara tidak sadar kita tidak menyadarinya. Oke. Tantangan keempat yaitu adalah adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan seperti di daerah pelosok sana. Adanya ketidakmerataan pembangunan. Wajar. Dan faktor pendorongnya ialah adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya kalau kita memiliki atau sudah menjiwai Bhinneka Tunggal Ika, maka kita akan mempunyai jiwa toleransi yang sangat tinggi. Dan itu adalah hal yang paling baik. Karena berbeda-beda tetap satu itu adalah hal yang mencerminkan bangsa Indonesia. Oke, yang kedua, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang ketiga, adanya ancaman dari luar sehingga kita memiliki
dan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Jadi sekarang anak muda sekarang ini sudah tidak takut ketika dijajah bangsa lain. Semoga tidak takut. Dan yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia. Ini yang paling penting, karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang menyatukan kita. Walaupun kita berbeda bahasa dari daerah-daerah lain, kita bisa memahami apa yang mereka maksud dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, penggunaan bahasa Indonesia ini sangatlah penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut ke topik selanjutnya. Kita masuk dalam hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Ada beberapa menurut para ahli di sini. Saya hanya menaikkan 4 karena kalau saya menaikkan semuanya tidak ada habisnya ya guys ya. Karena kita cuma diberikan batas waktu 15 menit. Oke, baiklah. Menurut Seo Hino, konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya baik tulisan maupun tidak tertulis yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Bisa tertulis maupun tidak tertulis. Contohnya pada saat kita menulis surat atau kita secara lisan menyampaikan begitu. Saya juga kurang paham karena keterbatasan ilmu saya. Mohon maaf ya guys ya. Yang kedua, C.F. Strong. Pengertian konstitusi adalah kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan serta hak-hak dari pemerintah dan hubungan antara pemerintah yang diperintah yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, F. Lassalle. Secara sosiologis dan politis, konstitusi adalah naskah yang memuat bangunan negara dan sendi pemerintahan. Konstitusi mengandung pengertian yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar. Namun, secara yuridis, paham kodifikasi yang menyamakan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, K.C. Hare. Pengertian konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau pemerintah negara. Adapun fungsi konstitusi yaitu antara lain, kita langsung masuk ke fungsi yang ketiga karena sudah mencakup semuanya. Fungsi yang ketiga yaitu pertama, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar tidak menjalankan kekuasaannya sewenang-wenang terhadap masyarakat. Rakyatnya. Ini dikhususkan oleh pemerintah yang sewenang-wenang oleh rakyat. Sewenang-wenang sama rakyat. B. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan. Tahap berikutnya. C. Dijadikan landasan penyelenggara negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara. Dan terakhir yaitu D. Menjamin hak asasi warga negara. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Adapun sejarahnya, sebenarnya konstitusi atau kita bisa sebut constitution berbeda dengan undang-undang dasar atau graduation. Dikarenakan suatu kehilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern. Sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kehilafan ini disebabkan oleh pengaruh faham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi, sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi itu yang ditulis adalah undang-undang dasar. Ada yang tidak tertulis, ada juga yang tertulis. Perkembangan konstitusi di Indonesia.
para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai Revolusi Growth. Dan perubahan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada masa ke masa. Ya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon dimaafkan karena saya juga manusia penuh dengan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.